Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, kembali lagi pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kekongruenan dua segitiga. Untuk materi ini dapat dilihat di LKS pada bab 4. Video kali ini akan membahas mengenai pemahaman pengertian dua segitiga yang kongruen serta mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga kongruen. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari segitiga yang kongruen. Dua atau lebih segitiga kongruen jika memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kongruen dilambangkan dengan simbol sama dengan, kemudian di atasnya ada tanda tilde. Ini namanya tilde ya. Dan ini dibaca kongruen terhadap. Ya, jadi yang dimaksud dengan segitiga kongruen adalah segitiga yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya di gambar, ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Disebut kongruen karena bentuk dan ukuran dari dua segitiga ini sama. Sehingga bisa dinotasikan seperti ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Baik, untuk contoh bisa kita lihat yang bagian kiri ya. Ada dua segitiga yang berwarna orange. Kemudian ada dua segitiga yang berwarna hitam di bawah itu. Nah, dua segitiga itu masing-masing kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya sama. Meskipun bentuknya dibalik-balik, mau dibalik ke atas, ke bawah, tapi tetap sama bentuknya. Dan ukurannya itu masing-masing sama. Begitu juga dengan segitiga yang hitam bawah itu, ini merupakan segitiga sama kaki. Bentuknya sama, tingginya sama, lebarnya sama. Itu sehingga kita sebut segitiga yang kongruen. Kemudian contoh yang bagian kanan, sisi kanan. Untuk yang segitiga warna orange atas, kita lihat ya, segitiga yang kiri itu lebih besar daripada bentuk segitiga yang kanan ukurannya. Begitu juga dengan segitiga hitam bagian bawah ini. Yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. Nah, karena ada perbedaan ukuran tersebut, maka segitiga tersebut bisa kita katakan kalau tidak kongruen. Jadi, dapat kita simpulkan kalau segitiga kongruen itu dapat dibalik, diputar, dan dicerminkan, dan tetap akan kongruen. Kemudian, mari kita lihat istilah-istilah penting dalam kekongruenan segitiga. Ada bagian yang bersesuaian. Sepasang sisi atau sudut dua segitiga yang berada di posisi yang sama. Oke, kita lihat dua segitiga di bawah ini. Segitiga yang bagian kiri itu menghadap ke kanan, sedangkan segitiga yang kanan menghadap ke kiri. Meskipun dia saling berhadapan dengan posisi yang berbeda, tapi ukuran kedua segitiga itu tetap sama, di mana ada sisi-sisi yang bersesuaian atau sisi yang sama maksudnya. Kemudian juga ada sudut yang bersesuaian, artinya kedua sudut pada kedua segitiga itu sama besarnya. Kemudian ada istilah sisi terapit. Sisi terapit merupakan sisi di antara dua sudut segitiga. Bisa dilihat pada gambar ya. Sisi terapit itu merupakan sisi yang tegak yang dilabelkan dengan garis kecil tuh. Nah, di atas itu ada sudut puncaknya atau titik puncaknya, kemudian di bawah itu ada sudut siku-sikunya. Nah, sisi ini ada di antara dua sudut itu. Seperti itu, sehingga disebut sebagai sisi terapit. Selanjutnya ada sudut terapit. Sudut terapit adalah sudut di antara dua sisi segitiga. Apabila kita perhatikan segitiga di bawah ini, sudut terapit telah ditunjuk oleh tanda panah. Ya, sudutnya terbentuk dari sisi yang atas dengan label garis 1 dengan sisi yang bawahnya. Nah, jadi kita gabungkan kedua sisi itu, kemudian kita tarik sedikit setengah lingkaran, nah disitulah sudutnya. Itu disebut sebagai sudut terapit, karena diapit dari dua sisi.
Kemudian ada istilah-istilah lain, ada istilahnya postulat. Postulat kekongruenan segitiga. Apa yang dimaksud dengan postulat? Postulat adalah pernyataan yang diakui benar tanpa bukti. Nah, postulat berikut ini digunakan untuk memverifikasi kekongruenan dua segitiga. Artinya, ketika kita ingin menentukan apakah segitiga itu kongruen atau tidak, kita bisa tentukan postulatnya. Apakah dia kongruennya terhadap sisi-sisi atau SSS? Apakah dia terhadap sisi sudut sisi? Apakah kongruennya terhadap ASA atau sudut sisi sudut atau AAS, sudut-sudut sisi. Nah, dari sini bisa kita lihat nih nanti segitiganya, apakah kongruennya terhadap salah satu dari postulat ini atau bukan. Coba perhatikan, postulat SSS, jika ketiga sisi segitiga pertama kongruen terhadap sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Coba kita lihat, ada segitiga GHI, ada segitiga JKL. Nah, segitiga GHI ini merupakan segitiga di mana sisi GH-nya sama dengan sisi JK-nya. Situ sudah dilabelkan dengan garis satu mendatar. Kemudian untuk garis HI atau sisi HI sama dengan sisi KL. Kemudian sisi GI sama dengan sisi JL. Ya, jadi masing-masing segitiga ini sisinya itu saling bersesuaian, sehingga bisa disebut sebagai segitiga yang kongruen. Nah, selanjutnya postulat SAS. Untuk memeriksa kekongruenan dua segitiga, bisa kita lihat jenis dari postulat SAS ini. Apa sih postulat SAS ini? Jika dua sisi dan sudut terapit segitiga pertama itu bersesuaian dengan dua sisi dan sudut terapit segitiga kedua, maka kedua segitiga itu bisa kita katakan kongruen. Biasanya busur ini digunakan untuk menandai sudut yang kongruen. Contohnya ada segitiga MNO dan segitiga PQR. Nah, segitiga MNO dan PQR ini kongruen. Kenapa? Karena pada segitiga MNO, sisi MN ini bersesuaian dengan sisi PQ. Kemudian sisi NO bersesuaian dengan sisi QR. Nah, sudut yang bersesuaian pada segitiga MNO adalah sudut terapit N dengan sudut terapit Q. Nah, karena polanya sama, yaitu sisi sudut sisi, maka bisa kita katakan kalau kedua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen dengan postulat SAS. Selanjutnya, postulat ASA. Artinya, jika dua sudut dan sisi terapit segitiga pertama kongruen dengan dua sudut dan segitiga terapit kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Ingat ya, ASA, sudut, sisi, sudut. Nah, kita lihat ya, sudut pada segitiga STU, itu sudut yang sama yaitu sudut T dengan sudut W di segitiga VWX. Kemudian sudut U, posisinya sama dengan sudut X. Selanjutnya, sisi terapit di antara sudut TU itu sama dengan sisi terapit yang ada di antara sudut WX. Nah, jadi dia polanya sudut sisi sudut. Oke, kemudian untuk yang postulat AAS. Postulat AAS ini jika dua sudut dan sisi tidak terapit segitiga pertama kongruen dengan dua sudut dan sisi tidak terapit segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Artinya apa? Polanya adalah sudut-sudut sisi. Perhatikan segitiga ABC. A itu merupakan sudutnya yang pertama, kemudian B itu sudut yang keduanya, kemudian sisi yang tidak terapitnya ada di antara A dan C. Gitu. Begitu juga dengan segitiga DEF. Sudut D ini bersesuaian dengan sudut A tadi, kemudian E posisinya sama seperti sudut B. Nah, sisi yang tidak terapit untuk segitiga DEF itu adalah sisi DF yang bersesuaian dengan sisi AC. Gitu. Karena komposisinya sama-sama sudut-sudut sisi, maka segitiga ABC dan DF ini segitiga yang kongruen.
Untuk memperdalam pemahaman, periksa pemahamanmu pada soal berikut. Nah, di sini ada 4 pasang segitiga. Segitiga pertama, segitiga A, B, C, dan X, Y, Z. Nah, lihat apakah segitiga pertama ini pasangannya kongruen atau tidak. Kemudian segitiga kedua juga dilihat apakah kongruen atau tidak. 3 dan 4. Nah, dari 4 segitiga itu, manakah yang kongruen menurut kalian? Nah, nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk menuliskannya, cukup menuliskan nomor pasangnya saja. Nah, ada sedikit tambahan mengenai kekongruenan dua benda. Dua benda dikatakan kongruen jika dua benda tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang pertama, ada dua buah tas yang kongruen. Bentuk dan ukuran tas tersebut sama, sehingga kita sebut sebagai dua buah benda yang kongruen. Nomor 2, ada gambar dua kursi yang kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukuran kursi tersebut adalah sama. Yang ketiga, ada dua buah gambar mobil berwarna hijau, ukuran dan bentuknya juga sama, sehingga kita katakan dua gambar mobil di bawah ini adalah kongruen. Tapi untuk yang bagian 4, nomor 4, dua gambar mobil di bawah ini bisa kita katakan tidak kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukuran kedua mobil ini tidak sama. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.